rekomendasi film hantu Ju-on terbaik dan terseram. Seperti tak pernah usai, kutukan dari hantu Kayako akan selalu mengikuti kemanapun kalian pergi. Ini dibuktikan dari beberapa film dari Ju-on Universe. Bahkan, filmnya sendiri sangat banyak, dan Mimin akan merekomendasikan 5 saja. Dan ini dia daftarnya. Film Ju-on the Curse 2000 karya Takashi Shimizu merupakan salah satu film horor Jepang yang berpengaruh besar terhadap perkembangan genre J-horror di awal 2000-an. Berbeda dari film horor barat yang kerap mengandalkan visual mengerikan atau efek khusus, kekuatan Ju-on justru terletak pada aspek-aspek non-visual, seperti atmosfer, narasi non-linier, dan desain suara yang menciptakan rasa takut mendalam tanpa harus memperlihatkan terlalu banyak hal di layar. Secara naratif, film ini menggunakan struktur penceritaan terpecah, memperlihatkan berbagai kisah yang saling terhubung oleh satu rumah terkutuk. Alur yang tidak kronologis membuat penonton terus merasa tidak aman dan kehilangan orientasi waktu, memperkuat kesan misterius, serta menegaskan bahwa kutukan dalam film ini bersifat tak terhindarkan. Dari aspek audio, Ju-on the Curse menonjolkan penggunaan keheningan dan suara ambien yang menegangkan. Bunyi langka, desir pintu, atau rengekan hantu menjadi elemen penting yang membangun suasana horor. Tidak ada musik latar yang berlebihan, hanya suara ruang yang kosong dan gema samar. Secara keseluruhan, Ju-on the Curse adalah contoh sempurna bagaimana horor bisa dibangun melalui ketegangan batin, ruang sunyi, dan struktur naratif yang menantang. Ia menunjukkan bahwa rasa takut terbesar tidak selalu datang dari apa yang kita lihat, melainkan dari apa yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ju-on the Curse 2 melanjutkan kisah mengerikan yang dimulai pada film pertamanya, tetap disutradarai oleh Takashi Shimizu. Seperti pendahulunya, film ini tidak mengandalkan efek visual mencolok atau adegan berdarah untuk menimbulkan ketakutan, melainkan memanfaatkan aspek-aspek non-visual seperti atmosfer, struktur naratif, dan desain suara untuk menciptakan rasa ngeri yang mendalam dan bertahan lama. Dari segi naratif, Ju-on the Curse 2 mempertahankan gaya penceritaan non-linear dengan berbagai fragmen kisah yang terhubung melalui kutukan rumah keluarga Saeki. Aspek audio kembali menjadi kekuatan utama. Suara lirih hantu Kayako, derit lantai kayu, dan keheningan yang panjang di antara adegan-adegan menegangkan menciptakan suasana yang sangat mencekam, di mana ketika suara tersebut muncul di ruang sunyi yang tampak aman. Keheningan yang dipertahankan lama membuat setiap bunyi kecil terasa seperti ancaman yang besar. Dari sisi atmosfer, film ini mengandalkan pencahayaan redup dan tempo lambat untuk membangun rasa tidak nyaman. Secara keseluruhan, Ju-on the Curse 2 memperdalam konsep horor tak terlihat yang sudah diperkenalkan dalam film pertama. Ia menegaskan bahwa horor sejati bukan sekedar tentang sosok hantu yang muncul di layar, tetapi tentang perasaan takut yang tumbuh dari suasana, suara, dan ketidakpastian. Ju-on the Grudge 2002 disutradarai oleh Takashi Shimizu, merupakan versi layar lebar dari 2 film televisi sebelumnya, Ju-on the Curse 2000 dan Ju-on the Curse 2000. Film ini memperluas kisah kutukan rumah keluarga Saeki dengan cara yang lebih sinematik, namun tetap mempertahankan kekuatan utamanya, menciptakan rasa takut melalui aspek non-visual. Ketakutan dalam film ini bukanlah hasil dari tampilan darah atau kejutan visual, melainkan dari atmosfer, ritme, dan suara yang menggerogoti psikologis penonton secara perlahan. Secara naratif, film ini menggunakan struktur non-linear khas Ju-on, menghadirkan beberapa karakter yang terhubung oleh satu rumah berhantu di Tokyo. Aspek audio kembali menjadi elemen paling dominan. Film ini menciptakan ruang audio yang membuat penonton selalu waspada. Alih-alih menakut-nakuti lewat kejutan jump scare, Shimizu membuat penonton tenggelam dalam rasa cemas berkepanjangan.
Secara keseluruhan, Ju-on the Grudge adalah studi mendalam tentang bagaimana ketakutan dapat diciptakan melalui atmosfer dan persepsi. Ia menegaskan bahwa horor yang paling efektif seringkali tidak datang dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang dirasakan. Suara samar, ruang kosong, dan perasaan bahwa sesuatu yang tak kasat mata selalu mengintai. Pendekatan ini menjadikan Ju-on the Grudge bukan sekedar film hantu, melainkan pengalaman psikologis yang membentuk ulang cara penonton memahami teror dalam sinema. Ju-on the Grudge 2 2003 kembali digarap oleh Takashi Shimizu sebagai kelanjutan dari film sebelumnya. Namun, alih-alih sekadar mengulang formula lama, film ini memperluas mitologi kutukan Rumah Saiki dengan pendekatan yang lebih kompleks secara emosional. Seperti karya-karya Ju-on sebelumnya, kekuatan film ini tidak terletak pada visual menyeramkan atau efek khusus, melainkan pada atmosfer mencekam, narasi terfragmentasi, serta desain suara yang merasuk ke alam bawah sadar penonton. Dari sisi penceritaan, Ju-on the Grudge 2 mempertahankan struktur non-linier yang menjadi ciri khas waralaba ini. Cerita dibagi ke dalam beberapa bab yang mengikuti karakter berbeda, terutama seorang aktris bernama Kyoko yang tanpa sadar terseret dalam lingkaran kutukan. Aspek audio kembali menjadi pusat ketegangan. Suara Kayako yang khas tetap hadir sebagai simbol ketakutan, tetapi kali ini dikombinasikan dengan efek gema, getaran rendah, dan suara ambien yang membuat ruang terasa hidup namun menakutkan. Secara keseluruhan, Ju-on the Grudge 2 memperdalam esensi horor non-visual yang menjadi ciri khas Shimizu. Film ini menunjukkan bahwa ketakutan sejati lahir dari suasana, suara, dan psikologi, bukan hanya dari sosok hantu atau efek darah. Ketika film berakhir, rasa tidak nyaman tetap melekat, sebuah bukti bahwa horor paling efektif bukan yang tampak di layar, melainkan yang tertinggal di pikiran penonton. Ju-on the Final Curse 2015 disutradarai oleh Masayuki Ochiai. Seperti pendahulunya, film ini tetap mempertahankan esensi horor Jepang klasik yang menakutkan bukan karena visual ekstrim, melainkan karena kekuatan aspek non-visual, suara, atmosfer, dan ritme yang penuh tekanan psikologis. Secara naratif, film ini mengikuti Mai Shono, kakak dari guru sekolah yang menghilang dalam film sebelumnya. Ia mencoba mencari adiknya dan secara bertahap terseret ke dalam misteri kelam rumah keluarga Saeki. Dari aspek audio, The Final Curse menampilkan desain suara yang menegangkan dan minimalis. Suara khas Kayako, dengusan serak panjang yang muncul tiba-tiba tetap menjadi elemen sentral. Keheningan menjadi alat utama untuk membangun ketegangan. Dari sisi atmosfer, film ini mempertegas kesan tak berujung dari kutukan Saeki. Meskipun penonton tidak selalu melihat hantu secara langsung, sensasi kehadiran mereka selalu terasa. Secara keseluruhan, Ju-on the Final Curse memperlihatkan bagaimana kekuatan horor sejati tidak selalu bergantung pada gambar menyeramkan. Dengan memanfaatkan keheningan, struktur cerita yang tidak pasti, dan suasana suram yang terus menekan, film ini menegaskan filosofi Ju-on, bahwa ketakutan sejati bukan berasal dari hantu itu sendiri, melainkan dari kesadaran bahwa teror dapat muncul di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam keheningan yang paling sunyi.